Halo semuanya, tubuh manusia memiliki 5 macam alat indera, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba, dan lidah untuk merasakan cecapan. Nah, pada video kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan tentang rasa dan cecapan, yang pembahasannya akan difokuskan pada rasa pedas. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota dari kelompok 3, saya Muhammad Harits Dewantara dengan NIM 11200-920-000006. Saya Alifa Nur Fitria dengan NIM 1120092000025. Saya Febrina Raisa Nurhaliza dengan NIM 1120009000036. Perkenalkan, nama saya Aknia Arif dengan NIM 1120092000024. Saya Muhammad Raihan Nugroho dengan NIM 1120090000081. Saya Sabika Mani Maskur dengan NIM 112009200000055. Cita rasa adalah suatu cara pemilihan makanan yang harus dibedakan dari rasa makanan tersebut. Cita rasa merupakan atribut makanan yang meliputi penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu. Cita rasa merupakan bentuk kerjasama dari kelima macam indera manusia, yakni perasa, penciuman, perabaan, penglihatan, dan pendengaran. Rasa sendiri merupakan hasil kerja pembagian rasa yang terletak di lidah, pipi, kerongkongan, dan atap mulut yang merupakan bagian dari cita rasa. Untuk proses terjadinya sensasi panas dan pedas, itu akan terdaftar melalui reseptor spesifik pada sel-sel saraf lidah. Kemudian, ketika reseptor tersebut terkena capsaicin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas, reseptor tersebut akan terbuka untuk memungkinkan ion kalsium dan natrium mengirimkan sinyal panas ke otak. Lidah manusia memiliki papila yang dapat merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam rongga mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 macam rasa utama, yaitu rasa asin, manis, pahit, serta asam. Sedangkan ada pula nih rasa kelima, yaitu rasa umami atau rasa gurih. Nah, reseptor lidah yang menerima rasa berada di hampir seluruh bagian rongga mulut. Nah, untuk orang dewasa memiliki rata-rata 10.000 papila pada lidah. Sedangkan untuk orang lansia hanya memiliki sekitar 5.000 saja. Nah, itulah sebabnya mengapa lansia tidak dapat merasakan makanan dan minuman atau apapun yang masuk ke dalam mulut sebaik orang-orang yang masih muda. Teman-teman tahu nggak sih kenapa rasa itu penting pada bahan makanan? Nah, aku kasih tahu ya, rasa merupakan kriteria penting dalam menilai suatu produk makanan yang melibatkan banyak indera pengecap, yaitu lidah. Nah, setiap orang itu memiliki penerimaan yang berbeda-beda pada masing-masing produk. Nah, setiap produk ataupun bahan makanan yang dikonsumsi oleh kita haruslah memiliki fungsi primer, di mana fungsi primer adalah fungsi pangan yang utama untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh yang sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan juga bobot tubuh. Selain memiliki fungsi primer, bahan makanan sebaiknya juga memiliki fungsi sekunder, yaitu memiliki penampakan dan cita rasa yang baik. Sebab bagaimanapun tingginya kandungan gizi pada bahan makanan pasti akan ditolak konsumen apabila penampakannya tidak menarik dan juga cita rasanya tidak sesuai oleh konsumen. Itulah sebabnya kenapa cita rasa merupakan faktor penting yang menentukan apakah suatu bahan makanan akan diterima oleh konsumen atau tidak. Nah, selanjutnya aku pengen kasih tahu kalian nih apa aja bahan yang dapat menimbulkan rasa pedas. Pasti kalian cuma taunya cabai aja kan? Padahal bahan-bahan lain pun bisa menimbulkan rasa pedas loh. Tapi sebelumnya pernah kepikiran gak sih kenapa rasa pedas itu bisa muncul dari cabai? Jawabannya karena terdapat zat kimia capsaicin di dalam cabai itu sendiri. Gimana ya cara kerjanya? Nah, cara kerjanya dalam otak biasanya dia mengisyaratkan hal yang sama terhadap otak seperti saat kulit terkena rasa panas. Nah, kalau rasa panas pada lidah sendiri biasanya hanya sekedar rasa aja, bukan seperti rasa beneran terbakar.
Nah, selanjutnya aku pengen kasih tahu kalian nih beberapa bahan lain yang bisa menimbulkan rasa pedas. Yang pertama itu ada wasabi. Wasabi ini biasanya sering kita temuin di restoran-restoran Jepang kan. Biasanya dia itu ada sama hidangan sashimi atau sushi. Nah, kerjanya wasabi di situ tuh biasanya untuk penetralisir bau amis sama memperkuat rasa dari sushi dan sashimi itu sendiri. Nah, wasabi ini merupakan tanaman sejenis kubis-kubisan yang dikenal dengan sebutan Japanese horseradish. Dia itu memiliki aroma dan rasa pedas yang sangat tajam. Nah, zat penimbul rasa pedas di wasabi ini sendiri adalah alil isothiocyanate. Yang kedua itu adalah merica atau yang biasa kita sebut lada, merupakan sebuah tanaman yang memiliki beberapa kandungan kimia di dalamnya. Kalau di masyarakat biasanya lada itu terkenal menjadi lada putih dan lada hitam. Biasanya dia digunakan untuk penguat rasa pada makanan. Lada ini memiliki bentuk bulat-bulatan kecil dengan warna hitam dan putih, makanya dia disebut lada hitam dan lada putih. Nah, zat penimbul rasa pedas pada merica atau lada itu adalah piperin. Yang ketiga, ada jahe yang biasa dikenal sebagai bumbu penambah rasa pedas pada berbagai macam makanan dan minuman. Biasanya rasa yang dihasilkan oleh jahe ini berupa rasa pedas dan sensasi hangat pada tenggorokan. Rasa pedas dan sensasi hangat ini ditimbulkan oleh senyawa bernama zingeron yang berfungsi untuk menghalau udara dingin dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya yang keempat ada paprika. Paprika ini merupakan sebuah buah yang termasuk pada kelompok terong-terongan yang memiliki rasa cenderung manis dan sedikit pedas. Tumbuhan ini masih sejenis dengan cabai loh. Tapi bedanya sama cabai, kalau cabai dia memiliki zat capsaicin, tapi kalau paprika ini tidak memiliki zat capsaicin. Nah, karena itu paprika memiliki rasa yang manis dan pedas. Paprika sendiri memiliki berbagai warna loh, ada merah, oranye, kuning, dan hijau. Biasanya warna itu menjelaskan kandungan nutrisi yang terdapat pada paprika itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kelima ada pala. Buah pala ini merupakan sebuah jenis rempah-rempahan yang terkenal di Indonesia loh. Dia juga bisa dijadikan sebagai bahan penambah masakan. Rasa yang ditimbulkan oleh buah pala ini berupa rasa pedas yang hangat. Nah, biasanya rasa pedas ini memiliki aroma yang sangat khas karena pada buah pala sendiri terdapat minyak atsiri pada daging buahnya. Pedas bukan merupakan suatu rasa yang dapat dirasakan oleh lidah, melainkan pedas merupakan suatu sensasi yang timbul akibat adanya zat kimia bernama capsaicin. Zat ini terkandung pada tumbuhan, penyebab rasa pedas seperti cabai dan lain-lain. Lalu, bagaimana capsaicin menimbulkan sensasi pedas? Berbeda dengan rasa lain yang memiliki reseptor sendiri dari syaraf manusia untuk merasakannya, capsaicin penyebab sensasi pedas diterima di papila lidah oleh reseptor bernama transient reseptor potensial vanilloid 1 yang berfungsi untuk memberitahu otak bila memakan sesuatu yang panas, di mana capsaicin ini mengelabui reseptor tersebut untuk mengirimkan isyarat ke otak berupa iritasi sel atau terbakarnya sel. Inilah yang menyebabkan sensasi panas ini muncul sehingga otak memberikan respon seperti kepanasan berupa keringat maupun mata berair ketika sensasi panas ini terasa. Padahal, panas yang muncul akibat pedas ini hanyalah sensasi dan bukan benar-benar terbakar. Makanan pedas yang kita konsumsi umumnya meninggalkan sensasi pedas akibat residu yang tertinggal di dalam mulut kita. Untuk menetralkan mulut dari sensasi pedas, dilakukannya dengan meminimalisir residu yang tersisa di mulut dengan mengkonsumsi susu atau es krim. Nah, hal ini baik susu atau es krim memiliki komponen nonpolar seperti lemak yang dapat mengikat capsaicin yang juga bersifat nonpolar. Suhu dingin ini lebih efektif karena dapat menghambat suhu tinggi di dalam mulut. Selain itu, suhu dingin juga memberikan efek psikologis berupa rasa segar.
Nah, sehingga dapat melupakan rasa nyeri yang ada pada mulut itu dalam waktu sesaat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.